sudah nyaman di sini. Sudah mbah. Ya udah, ini waktunya kamu saya kasih kepercayaan untuk memegang kami. Dimana ini bisa buat kamu langgeng di sini bekerjanya. Dan ini bisa jadi sebuah pertukaran di mana kamu harus selamanya bisa di sini. Ini kita kasih, tapi kamu ngasih jiwa kamu. Yang jelas saya nggak bisa karena saya udah nuker gitu. Selamat malam, kembali lagi di Kimata. Ya, dan ini adalah cerita kamu. Sebelum gue mulai bertanya kepada narasumber gue yang sudah hadir, gue cuma mau jelasin sedikit. Dia namanya Tanu, dia udah pernah datang ke studio Kimata. Kita udah sempet take waktu itu ya. Betul sekali. Dan di tengah-tengah itu sebelumnya dia udah sempat bilang, tapi gue agak ngeri nih bang, gue mau cerita karena gue sempet pernah cerita. Habis itu semua elektronik mati, dia bilang, tiba-tiba. Oh ya, apapun lah ya, kita tetap berpikir positif aja, tetap berpikir logis aja gitu. Oke. Mulailah kita syuting di sini ngobrol. Itu berapa menit kira-kira? Ada kali setengah jam belum dong? 20 menitan kayaknya deh. 20 menitan. Iya. Pet. Elektronik di studio kita mati. No game. Jadi udah habis itu langsung kan bener kan gue bilang. Dia sempat ngomong gitu. Nah, itulah backgroundnya dia waktu itu. Sampai itu nggak tayang aja capek. Nggak sempet tayang sama sekali karena ceritanya kepotong. Bener-bener udah mati aja udah gitu. Goodbye. Lampu juga mati kan? Listrik mati kan? Lampu redupan deh. Recorder mati. Jadi sebelum ini gue sempat ngeliat recorder kita nyala. Kecap ngecek juga nyala. Oke udah on. Tiba-tiba lah kok mati? Mati. Baterai habis lagi langsung ya? Baterainya nggak habis. Oh enggak? Ini kan pakai. Oh iya benar-benar. Makanya aneh kan. Nah sekarang Tanu mau cerita lagi. Ada hubungannya dengan danyang. Nah, udah ada yang tahu belum danyang tuh apa? Kalau abis makan banyak itu namanya danyang. Kenyang pak kayaknya pak. Salah, itu kenyang. Itu anyang-anyangan. Lu harus jelasin. Oke. Karena waktu itu gue sempet kan ada filmnya nih. Betul. Si yang baru tayang ya, bulan lalu atau awal tahun gitu lah. Nah, danyang tuh apa sih sebenarnya? Kalau gue jelasin tuh secara singkat ya pak. Jadi danyang itu kayak mereka tuh orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya pabrik, kayak orang-orang punya kantor dan segala macam, atau mungkin juga rumah. Dia tuh kayak peliharaannya gitu ya? Bukan ya peliharaan juga bisa dibilang, tapi kayak lifeguardnya mereka tuh, tapi yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Betul. Jadi mereka ditempatkan beberapa tempat di mana memang titik-titik tertentu dan emang tuh ya kan namanya bisnis ya, atau mungkin ya namanya kantor segala macam kan ada apa namanya yang mungkin pelindung ya. juga mungkin serangan dari luar yang tidak kasat mata juga seperti itu. Ya mungkin mereka menanam kayak di situ. Itu dia namanya danyang. Ditanam pak. Nah, cerita lo gimana? Silakan dimulai. Oke. Jadi cerita gue tuh berawal di pabrik gue di daerah Cikarang sebenarnya. Lumayan jalannya tuh agak sempit tapi one way. Jadi gini, kalau misalnya ke pabrik gue itu, ini pabrik ya. Jadi gue gambarkan pabrik lumayan besar. Gue udah pernah sih ke daerah Cikarang yang pabrik-pabriknya. Nah, jadi ada jalan itu benar-benar pure jalan, dan emang jalannya nggak ada jalan lain untuk keluar. Tetap mau keluar daerah situ lewat jalan itu lagi. Itu satu gang pak. Jadi gang. Jadi jalan lumayan besar di ujung. Nah itu ujungnya bundaran. Jadi emang nggak ada jalan cabang dan segala macem. Itu mau nggak mau kita mesti putar balik untuk keluar dari daerah situ. Pabriknya pertamanya itu bentuknya cuman satu hanggar. Kalau hanggar kan kayak pesawat tuh. Jadi lumayan besar. Gede banget. Lumayan 1 hektaran lah, tapi nggak dipakai buat air parkiran. Ada hanggar 1-2 buat tim produksi untuk gudang ya kan. Nah yang satu lagi tuh belum terpakai. Mungkin next ya. Akhirnya pertama kali saya kesana itu ngelamar itu ya secara kayak random aja. Random ngelamar.
terus kayak nanya security, Pak di sini ada lowongan nggak segala macam gitu kan. Akhirnya dapatlah kontak HRD-nya, dia bilang gitu, nih kasih aja ya, nih saya kasih nomor HRD-nya, besok kamu coba telepon atau enggak WA dan segala macamnya, coba nanyain masih butuh nggak gitu kan. Oke lah, kita udah pulang dari sore lumayan sore pulang dari situ, sempat lumayan lumayan susah nyari jalan keluarnya. Padahal itu pabrik cuma satu dan satu one way. Awal-awalnya tuh kayak ini kok pabriknya gini ya gitu. Iya. Kayak Ngebingungin gitu ya. Ngebingungin. Kita belok kanan, gue kiri, tetap aja putar-putar balik lagi. Nah itu keanehan yang pertama kali, tapi emang saya normalisasi. Hitungannya ya udahlah, biarin aja lah, mungkin emang salah muter. Namanya juga baru pertama nih ke situ. Betul. Gitu. Nah, habis itu besok saya telepon HRD-nya sekitar jam 6 pagi, jam 7 pagi mereka udah mulai aktif ya. Akhirnya siang saya kesana, disuruh kesana. Yaudah Mas kesini aja, nanti bawa laman lengkap segala macamnya gitu kan. Oke lah, datang, lumayan nggak jauh dari kontrakan, karena kan di Cikarang kan waktu itu saya ngontrak tuh, jadi ngontrak saling kuliah, cari kerjaan juga. Nah, pabriknya tuh nggak jauh dari kontrakan, 20 menitan. Awalnya baiklah, kok gitu akhirnya datang ke sana, ketemu HRD-nya, interview biasa. Nah, saya gambarin detailnya adalah pabriknya itu naik ke atas, ada naik dikit. Posisinya emang dia dari jalan tuh rada naik, agak tinggi. Di situ langsung ada garasi untuk keluar masuk barang, dan di belakang garasi itu ada mesin produksi. Jadi hangar, garasi mobil, bermotor, terus buat nanti ada pintu lagi. Nah itu di belakangnya mesin produksi dan segala macamnya. Saya kira kan satu doang tuh, kecil gitu doang kan. Tapi kita dibawa ke office-nya tuh di depan posisinya. Dari ada tower sendiri, dia punya tower sendiri. Kita ke situ, interview, sampai tes juga segala macam, selesai. Barulah selesai tuh jam 5-an sore. Jam 5-an sore udah mulai meredup, orang-orang udah pulang kerja kan. Terus tanyain sama karyawannya, itu karyawan pakai seragam, karena ngeliatnya yang lain nggak pakai seragam. Ini senior kali ya, nanya, Mas mau kerja di sini ya? Wah iya Pak gitu. Emang tadinya dapat lowongan dari mana? Dia bilang gitu. Oh datang doang Pak ke sini gitu kan. Hati-hati kalau misalnya dapat kerjaan di sini, semangatnya dia bilang gitu. Terus juga kalau misalnya keterima, nanti bilang aja nama saya, dia bilang gitu. Dulu namanya anggap aja Pak Budi ya, kita bilang Pak Budi. Ya Pak Budi gitu kan. Kita selesai pulang, besokan diterima, saya kerja. Ada namanya supervisor. Ya si supervisor ini juga nanyain, kamu mau pernah dapat referensi dari mana? Ya kan kemarin kan udah bilang tuh, besokannya kan Pak Budi. Oh ya udah, kamu nanti ditempatin sama di tempat Pak Budi aja. Saya kira itu kan posisinya di belakang garasi itu kan emang ada mesin produksi ya. Ternyata di belakangnya itu lebih luas lagi. Itu ada tempat gudangnya juga, ada mesin-mesin yang lumayan besar juga di situ. Yang saya pikir lah, kok di depan kecil kan, ternyata besar juga. Akhirnya nggak lama, itu Pak Budi jelasin bla bla bla. Tepatlah saya di line pertama kali saya kerja di situ. Produknya adalah lensa, di mana lensa buat teropong. Itu mesinnya lumayan banyak juga, prosesnya juga rumit juga dan segala macamnya. Singkat cerita, saya dapat shift pagi. Ternyata anak baru percobaan pertama tuh shift malam. Nah inilah dimulai ini si pertama kali saya pernah pengalaman mistis pertama kali. Sampai sekarang benar-benar bisa ngerasain apa yang selama ini saya ngerasain, hal-hal yang di luar nalar sebenarnya. Itu dimulai dari situ. Shift malam pertama kali itu di pabrik ini nih. Jadi gini cerita masalah. Shift malam, kita kan berangkat dari jam 11, masuk jam 11, istirahat jam 2 pagi, untuk makan sampai jam 3. Nanti ada waktu istirahat setengah jam. Jam setengah 4 pagi kan akhirnya kita mulai kerja lagi sampai jam 7. Jam 7 pagi. Tapi kalau misalnya ada teman yang mau gantian istirahat, itu kita dinaikin jam 1 pagi untuk istirahat, nanti jam 2 gantian orang makan. Jadi shifting untuk istirahatnya. Nah,
Waktu itu bener-bener polos sekali sayanya. Line itu posisinya berjajar. Jajarnya tuh melintang, ngesaf ya kayak gitu. Kayak saf-saf gitu. Saf-saf gitu. Lampu lumayan ada terang, ada redupnya. Jadi karena neon gitu kan panjang di atas. Posisinya ada yang nyala, ada yang mati, ada yang nyala, ada yang mati. Nah, itu yang saya rasain pertama kali. Lihat sosok yang bener-bener apa ya? Sorry Mas, ini berasa nggak merinding saya? Merinding ya? Iya. Dia mulai nih. Sorry gini, ini cerita pertama kali saya ketemu. Sejelas itu saya ngelihat makhluk hitam mirip orang, kayak orang kayak orang dari sawah tapi hitam, benar-benar hitam legam. Itu lompat dari shaft mesinnya. Jadi lompat. Oh ya, gitu. Lompat di mesin-mesinnya itu di atasnya tapi gitu. Tapi orang-orang nggak ada yang sadar itu ada itu. Ada yang gitu. Yang ngelihat cuma saya doang. Tanu sendiri. Iya, pas lihat kok nggak ada yang trigger ya. Orang serius aja tuh ngerjain kayak segala macam, nunduk semua. Saya doang yang ngeliat kok dia lompat 1, 2, 3. Akhirnya saya cuekin kan. Udah mungkin halusinasinya segala macam. Di saat saya fokus sama kerjaan di bawah nih, saya ngeliat ke atas, posisinya dia di sini, di sebelah kiri saya. Sebelah kiri. Lagi duduk, duduknya tuh agak kayak jongkok tuh Mas. Jadi jongkok kayak kucing gak sih? Iya. Jadi tangan kakinya di atas, terus kayak tangan gitu. Dia ngeliatin saya tuh, posisinya bener-bener orang, tapi hitam. Dia ngeliatin gitu, kayak ngeliatin ini anak baru mungkin ya gitu kan. Karena belum pernah lihat. Belum pernah lihat sama sekali. Saya bilang, ya ini kayak bayangan-bayangan, tapi langsung jelas gitu, kayak manusia. Saya nanya, ngapain? Saya bilang gitu. Sambil kerjaan tuh. Ngapain? Saya tegur, dia bilang, kamu kayaknya unik, dia bilang gitu. Kamu unik, nak, dia bilang gitu. Hah? Gak usah aneh-aneh Pak, saya mau kerja, saya bilang gitu kan. Ya udah, nikmatin kerjaannya, gitu kan. Belum sampai bener-bener bilang berhenti dia ngomong nikmatin kerjaannya, langsung dia hilang tuh. Jadi pelan hilang, hilang. Kayak vanishing gitu, set bilang. Saya ngantuk nih. Normalisasi lagi ngantuk. Pertama kali shift malam, adalah udah nggak digubris tuh. Akhirnya saya dapetan itu jam 11:30 baru masuk banget. Masuk. Kok mulai aneh ya. Dapatlah shifting istirahat awal. Karena mungkin anak baru ya. Udah lu shifting baru ya jam 1 istirahat gitu kan. Jam 1 istirahat. Saya ketemu Pak Budi lagi. Yang saya tahu Pak Budi tuh masuk pagi. Tuh dia cuman kan supervisor ya hitungannya. Jadi PIC gitulah. Loh, Pak Budi masuk malam. Dia tuh duduk di posisi pintu yang dimana ada gemboknya sambil buka pintu. Kayak rantai gitu, pintu rantai-rantai. Pokoknya pintunya kayak pintu tralis. Bukan kayak penjara tapi dia tralis gitu. Nah belakangnya tuh pintu kayu. Nah ini yang keanehan lagi, mending ngapain Pak? Lagi buka mau buat tempat istirahat, dia bilang gitu kan. Oh emang ada tempat istirahat? Ya udah, kamu nanti kalau habis makan kesini aja gitu kan. Ya udah, akhirnya saya putar balik sambil ke kantin makanan tuh, nggak jauh karena dari tempat lain mesin dia di ujung tuh pintu. Nah nggak jauh kantinnya kita keluar tuh dari situ, di luar lah pokoknya kita makan. Akhirnya ngantuk-ngantuk kan, setengah jam pas banget tuh. Pak Budi tuh di pintu di mana ada kantin itu, terus kayak buat jalan ke tadi pintu yang tadi digembok kan, manggil gitu, sini gitu kan, sini. Hah? Ya udah, saya taruh makanan segala macam udah selesai baru ke sana tuh. Terus dia ngomong gini, Mas, kamu kalau mau istirahat di situ itu di dekat pintu, di belakang pintu itu ada tempat buat tiduran, ambil aja kardus, terus enak di situ istirahatnya, nggak hujan, nggak panasan juga. Terus kalau kalau bablas pasti nggak pernah bablas tidur di situ, pasti kebangun kok. Dia bilang gitu kan, soalnya deket bel, dia bilang gitu kan. Jadi kan kalau di situ kan ada pabrik bel segala macam kan. Oh ya udah Pak, tar ya Pak, gitu kan. Bukalah, saya ambil kardus buat alas tidur, bukalah pintu di situ. Posisinya ada tempat lumayan kosong tuh, sekitar 6 kali 4 meteran lah. Di
Di situ ada tanah juga. Awal-awal ada tanah, ada cor-coran kayak peluran gitu, yang buat tidur, buat orang-orang kayak duduk gitu. Nah di depannya tuh tanah, terus kayak ada bangunan buat nggak kena kayak pendopo kecil lah hitungannya lah kita ya. Yeah. Tahu lah pondok gitu, pondok-pondokan gitu. Akhirnya saya tidur di depan situ. Terus tunjukin sama Pak Budi, akhirnya masuk ke pintu. Udah kamu sini aja istirahatnya gitu kan. Ntar aku juga bangun kalau bel, soalnya tuh ada lonceng, belnya di atas kepala kamu, dia bilang gitu. Pas melihat ada belnya. Nah ini Mas, saya melakukan interaksi sama mereka, si Pak Budi ini mulutnya sama suaranya tuh delay, sama seperti saya cerita waktu di Tanah Kusir. Ngobrolnya delay nih, mulutnya duluan, suaranya belakangan. Si Pak Budi ini, sosok yang bilang Pak Budi iya, pakai seragam dia sama gitu, delay. Jadi kayak kamu mau istirahat sini aja, pokoknya gitu kayak jelasin kayak tadi. Tuh mulut dulu tebel suaranya. Bilang, ya orang kenapa ya? Yaudahlah, ya Pak, kenapa saya di situ? Lo ngeliatnya tuh udah aneh gitu ya? Udah aneh nih, awal udah aneh. Tadi diliatin makhluk, udah mulai aneh. Tapi ya udahlah, mungkin udah gue normalisasi lagi Pak Jibar. Udahlah nih kayaknya ngantuk nih gue nih. Ya udah, kelarlah di situ. Santai banget, tidur. Itu yang saya rasain. Tenang banget, adem. Cuman gini anehnya, saya tidur cuman kayak gini. Tidur saat napas 2 kali. Pas bangun udah siang. Udah terang kayak jam pagi. Baru nafas 2 kali, tahu-tahu udah terang. Udah bener-bener terang beneran. Pagi. Dan ini tempat pendopo tadi, ternyata itu ada makam di situ. Yang malamnya tuh saya nggak ada apa-apa, hamparan cuma pendopo biasa. Ada sawang gitu. Itu ada makam di dalamnya. Jadi saya tidur tuh di pelataran situ. Sendiri tuh? Sendirian. Itu udah jam berapa ya? Jam 7-an, 6:30 kayaknya. Karena bener-bener matahari nyorot ke saya. Iya, karena udah naik tuh. Udah naik tuh. Dan posisinya gini. Kan kalau misalnya hanggar kotak begini, posisinya dia di pojok ujung dan terluar di daerah situ. Itu ada alang-alang dan segala macam di situ. Pertamanya bagus banget, rapi. Malam-malamnya, siangnya tuh gitu kayak kusem. Tempat kayak nggak ditinggalin. Itunya juga posisinya pendoponya juga kayak udah lama, genteng-gentengnya juga. Itu. Terus? Nah, saya kan, udah siang nih, waduh. Lihat handphone dulu kan pakai handphone kecil ya. Udah jam segini. Saya lihat ke pintu, pintunya terkunci. Percaya nggak percaya, rantainya kekunci dari luar. Jadi di balik sebelah sana. Dulu gimana terus? Itu saya kenapa ngeliat karena posisinya tuh pintu kaca. Pintu kaca kayak gelap-gelap gitu kan, kayak film. Nah itu lihat lah. Saya kedor-kedor tuh. Ketok. Akhirnya security datang, bukain pintu, bener-bener bukain, cak buka semuanya. Saya diomelin, nggak diomelin sih, mungkin juga aneh juga posisinya. Terus kok bisa di situ? Iya, gitu? Awalnya gitu ditarik, kamu dia bilang gitu, di mana aja Pak? Saya tuh di situ Pak. Udah yuk dibawa ke pos security. Ketemu Pak Budi. Kamu bosan tidurnya di mana itu kan? Enggak Pak, pasan baru sebentar tidurnya, saya bilang gitu kan. Kamu tuh dicariin sama anak-anak sama tim, dikira kamu pulang, dia bilang gitu. Dikira tuh kamu tuh udah nyerah kerja di sini gitu. Padahal kerjaan santai. Iya. Akhirnya, masa gitu sih Pak? Iya, perasaan saya tuh cuma terus menit Pak, dia bilang gitu. Gak lama kok saya habis istirahat, tahu-tahu udah siang, udah jam segini. Akhirnya habis cerita rurutannya, mulai badan udah mulai capek tuh. Udah capek banget Pak. Yaudah kamu istirahat dulu, pulang nanti kalau misalnya siap untuk set malam kesini lagi aja, gitu kan. Ya udah Pak. Pulang tuh di motor sambil jalan tuh kayak mikir tuh ya. Iya tuh kok bisa ya? Baru cuma 2 kali napas kayak belum pulas sama sekali tuh, kayak langsung bener-bener panas nyorotnya tuh. Akhirnya saya ngobrol sama ibu saya ngobrol, semalam tuh aku begini-gini loh. Nah kok bisa
kamu kepulesan kali, dia bilang gitu kan, habis makan kan. Saya pikir kayaknya ada yang aneh deh di pabriknya gitu kan. Ya udahlah kerja yang bener aja, dia bilang gitu, katanya ibu. Akhirnya datanglah shift malam lagi. Saya sengaja berangkat lebih awal. Sampai sana tuh jam 10-an lah sebelum masuk. Saya amatin terus pabriknya dari luar, itu belum saya masuk. Jadi di kan bener-bener ada pelataran bulat tuh, beneran jalan bunder gitu. Yeah. Saya di ujung ngeliatin nih pabrik apa ya sebenarnya sih, saya bilang gitu kan. Kenapa kayak baru pertama kali ini bener-bener nggak expect, dikiranya tuh cuman gangguan-gangguan biasa, tapi kok bisa kayak gitu kan. Akhirnya jalan lagi shift malam. Saya di telepon sama Pak Budi, kamu kalau misalnya kerja jangan lupa berdoa, dia bilang gitu kan. Ya pokoknya baca-bacalah, dia bilang gitu. Akhirnya udah malam itu lumayan normal sampai istirahat selesai. Kerjaan lumayan normal dan memang ada sibuk juga, dicetannya juga sama leader kan, ada leadernya di situ. Kalau tidur jangan macam-macam lagi. Kalau tidur jangan macam-macam lagi. Tidurnya tempat yang rame, dia bilang gitu. Lu mungkin halusinasi kemarin kali. Oh iya bang, gitu kan. Tidurlah, habis istirahat, makan, kita tidur bareng rame-rame nih. Ini rame-rame. Nggak lama bang lagi pada ngobrol, sebelah kanan kiri saya tidur. Sempat mikir ada kejanggalan di hati kayaknya. Kayak ada kata-kata bilang, bentar lagi ada lagi nih, dia bilang gitu. Kayak apaan sih? Kayak gue gelisah gitu. Bentar lagi ada lagi deh gitu. Tahu nggak mas? Ini yang dua kali nih ya. Ini dua kali nih. Tuh. Mungkin gue nggak pengen nyamain si film yang udah ada Badawi ini. Badawi kan udah tahu kan sinden dan segala macam. Itu persis sekali lewat di kerumunan orang yang lagi makan, karena kan posisi kantin itu ada meja kantin, ngerti lah meja kantin. Itu dia lewat di situ sambil nari. Tapi orang-orang nggak ada yang lihat. Yang tahu. Yang lihat cuma lo doang. Gue kayak ini apaan lagi nih gitu kan, posisinya di ujung di tembok, saya sambil cenderan gitu kan. Apaan lagi dia lewat, saya gambarin nggak persis kayak Badarawi yang pernah saya tonton. Posisinya selendangnya hijau, dia ada rendanya kuning, di ujung rendanya kuning, terus ada manik-manik kecil-kecil emas-emas gitu. Nah itu di kanan kirinya, terus ada dia pakai mahkota, cewek cakep banget. Ini cakep banget. Ya mungkin sekelas artis mungkin ya kayak gitu. Persis cakep banget, terus lewat. Nan yang bikin cengang lagi itu songket kainnya. Itu dari ujung sampai dia panjang. Lewat enggak putus-putus. Anjir. Sepanjang, aduh ngeri banget, sepanjang. Iya sepanjang dia dari jalan masuk itu kan. Itu ke lorong lagi, ke lorong tempat yang saya tidur lagi kemarin semalam. Dan dia masuk situ. Berarti nggak dia masuk nembus dong tuh lewat pintu kan? Karena posisi kantin itu sama yang kemarin saya hidup tuh cuman beda tembok aja. Itu. Abis itu? Udah, abis itu sempat pusing kayak dengung, pingsan. Pingsan tuh dikiranya saya tuh tidur kan, dibangunin lah sama anak-anak untuk kerja lagi. Itu pusing banget tuh. Kok tidur di sini sih? Tidur sambil duduk kan. Akhirnya kerja lagi lah. Tuh udah mulai pikiran udah kayak, ini gue ngeliatnya bener gak sih gitu kan? Apaan nih? Apaan lagi, 2 kali nih, 2 malam nih. Jangan sampai gue ngeliat yang lain-lain lagi setelah ini. Gitu kan. Ini baru minggu pertama pak. Gitu kan. Iya. Pertama kerja udah dikasih lihat yang gitu. Iya nih. Nah ini habis kerja sholat subuh lah, nenangin hati nih, nggak jauh dari kantin sama musolanya tuh cuma beda 2 ruangan doang. Sholat subuh terus kayak keluar dari musola tuh ngomong, ini kalau misalnya gua diizinin kerja di sini jangan aneh-aneh dong, please gitu kan. Akhirnya yang ngomong sendiri lah biar kita menetralisir pikiran juga. Akhirnya pure tuh abis dari situ. Habis dari malam itu, ada 2 malam yang benar-benar terroring. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh nggak ada sama sekali. Aman tuh. Aman banget, wangi-wangian dan segala macam tuh emang sering sih.
yang wangi-wangi melati lewat, terus kayak apa namanya bayangan-bayangan yang melontat-lontat segala macam itu masih ada, tapi nggak terlalu ganggu lah. Dan itu gak berbentuk sekarang. Ini cuman tweak gitu doang. Nah, ini kan kita berdua nih. Dan yang ini kan berdua baru belum tahu nih itu sebuah emang emang sengajaan. Long short story, kita pelebaran pabrik. Jadi tadi kan gue ada bilang ada 4 hanggar. Posisinya 2 sudah diisi dan 2 hanggar ini mau dibikin untuk tim produksi baru. Jadi dari lensa nanti ke produksi setelahnya. Akhirnya ditunjuklah gue, Pak. Jadi orang gudang di situ pertama kali. Peletakan mesin, terus peletakan mappingnya untuk gudang dan segala macam. Itu waktu itu gue yang ditunjuk karena kan dikasih tanggung backgroundnya gue kuliah dan segala macam. Akhirnya udahlah kayak mapping dan segala macamnya udah beres tuh. Jadi gue gambarin untuk gedung baru nih, kita sebut gedung baru ya. Gedung baru ini ada 2 hanggar, satunya untuk produksi mesin injeksi, satu lagi gudang dan sakup sama ini apa namanya subkon untuk pekerjaan yang untuk ngalus-ngalusin dan segala macam. Dan dua ini belakangnya tuh ada jalur buat kehubung tuh. Si jalur ini sepanjang ini tuh ada line lagi. Untuk line produksi, ada washing dan segala macam. Ada gudang juga. Nah, gudang saya tuh benar-benar separuh dari hanggar yang tadi saya bilang itu kan. Di paling ujung lah. Sudah selesai mappingnya, akhirnya kita ngajain keselamatan. Ini yang benar-benar saya nggak habis pikir ya. Kita selamatan. Salah satu supervisor yang tadi pernah saya bilang itu, yang Pak Budi itu. Bukan Pak Budi. Beda. Ini ada lagi supervisor satu ini. Dia itu gini, kita habis potong tumpeng nih. Mereka tuh potongan tumpeng itu nggak diberi sama siapa-siapapun, dipisahin, terus dibilang, ntar kita kasih buat mbahnya, gitu kan? Nah, apaan nih, begitu, mbah Pak, gitu kan? Kayaknya udah lama kan tuh, jedanya setahunan tuh, karena ngeliatnya segala macam. Karena udah akrab banget sama supervisor ini, terus Pak Budi, terus ada lagi yang cewek juga. Sama gudang juga. Jadi orang gudangnya 2, supervisor 1, dan si Pak Budi ini menyakup si karyawan semuanya kan. Udah tuh si supervisor ini ngomong, ini ujungnya kita kasih mbahnya dulu ya, biar nanti nggak ada apa-apa segala macem gitu kan. Dia bawa lah itu ujung tumpeng ke ujung dimana deket gudang saya tuh udah tanah lebihan. Tapi posisinya tuh di pojok, dalam pojok. Disitulah naruh segala macam tuh yang mungkin saya bilang itu sudah sesajen ya, kayak pembuat segala macam, ada dupa segala macam tuh. Dan saya menghormati itu, biasanya oh ya udah, mungkin kepercayaan mereka tuh begini nih untuk safety dan segala macamnya ya. Oke, saya ngambil pusing, kita selamatan, karyawan baru masuk. Nah, awal bulan pertama kedua tuh produksi emang lancar-lancar aja, saya bilang, karena gue bilang tuh ini tidak ada yang hal-hal mistis lagi, cuman ya lah kayak hal-hal yang dimana orang tuh kayak ngeliat dan segala macem. Itu saya bilang receh itu ya. Saya juga nggak ngerasain, tapi saya yang ngatasin dimana ngasih arahan, udah nggak usah dipikirin, lanjut aja kerja gitu. Udah kan. Kerja aja gitu. Itu ada berapa ya, 40 orangan karyawan dalam situ tuh gedung baru. Suatu ketika ada proyek nambahan ruangan kalau nggak salah. Nah, ini bukan awalnya ya, ini mungkin dari awal mulai. Salah satu penyebabnya juga. Si tukang itu dia nemuin batu biru pas lagi pokoknya gali tanah di sekitar situ buat bikin pondasi. Diambil lah, dan dia nggak ngomong sama sekali sama kita tuh yang ada di situ, yang kayak tadi lah 4 orang kita tuh nggak ngomong sama sekali. Diambil itu jam 6 sore, mereka mau pada pulang, karyawan pada pulang susah gitu, pada keluar semua.
si ini nih, si yang tukang ini tangannya tuh gak bisa gerak Mas. Tangannya tuh begini terus kayak kaku dua-duanya. Kayak minta tolong, tolong dia bilang gitu. Nah kenapa Mas? Tolong Pak, ini kaki tangan saya kram. Oh mungkin tadi kerjanya agak lumayan keras kali, bilang gitu kan. Apa tolong Pak, ini kayaknya ada sesuatu, dia bilang gitu. Tanya mas security, dibawalah ke tempat security. Nah tanyain, dibaca-bacain orang pintar segala macem. Akhirnya bisa tuh, tangannya lurus lagi, normal lagi. Dan ditanyain, emang tadi habis ngapain, dia bilang gitu kan, sama si orang yang bisa nih, teman security juga. Ya gini Pak, sebenarnya ya mau muat nih, saya nemu ini, dan batunya biru segede kuku, posisinya kecil berarti. Kecil biru. Udah dari mana Mas? Itu tadi habis di pondasi dapat ginian, dia bilang gitu kan. Kalau bisa dibalikin lagi, kata si orang pintarnya ini nih, temannya security ini. Ya udahlah, mau nggak mau kan, saya juga ngeliat prosesinya, dimasukin tisu, dipakai tisu, dibuntel tisu, dimasukin lah ke tanah yang sekitar itu masih belum ada ini, belum digali kan, masukin digali, cuman ya lah nggak ada 10 cm kali digali macam, tutup. Ada dibaca-bacain sama si orang pintar. Selesai, coba Mas gali lagi, digali lagi tuh tisunya nggak ada isinya, si batu birunya udah nggak ada. Ini yang saya pikir gak masuk akal, karena yang baru ini nih, kayak di film apa nih ya, namanya entertainment ya, dulu kan kayak gitu tuh, ada yang batu masuk terus kita cari itu ada. Nah itu sama kayak pengurusan gitu, batunya tuh nggak ada akhirnya. Jadi pas dicari, pas diambil lagi tisunya udah nggak ada. Si orang pintarnya ngomong, udah ya Pak, udah aman nih, dia bilang itu, ngomong sama si tukangnya kan, ya besok saya nggak mau sembarangan lagi deh, dia bilang gitu kan. Si orang pintarnya ngomong bahasa Jawa kalau nggak salah, baca gini, wis Pak, tak balik no, kalau misalnya ada yang nakal lagi kasih tahu aja, dia bilang gitu kan. Udah tuh, besokannya nggak ada kejadian lagi, aman aja. Nah nggak selang lama, mungkin si supervisor ini kegiatannya full, kerjaannya full, dan emang ada lupa sesuatu yang dimana dia sampai bilang, ya Allah, duh Pak ini gimana ya, ngobrol sama Pak Budi, kenapa saya lupa ngasih ini, bilang gitu, sesuatu, dia bilang gitu kan. Saya ininya tuh gak jelas buat apa gitu, buat Mbah gitu kan. Waduh Pak gimana nih besok gitu kan. Saya dengar lagi ngobrol di depan, di bawah deket apa namanya pos security kan, bisa ngobrol rokok juga. Duh gimana ya Pak gitu kan. Mereka nggak jauh. Ya udahlah kita hadapin aja, dia bilang gitu kan. Nih si Pak Budi sama si supervisor ini, saya nggak tahu deh dia ngomongin apa. Lanjut ke besokannya, karena gedung baru ini kan emang saya nggak jarang ke gedung yang lama ya, yang pas pertama kali saya kerja itu udah lama banget nggak kesana, sekitar 6 bulanan. Terjadi kesurupan masal pertama kalinya saya ngeliat di gedung lama itu. Mesinnya mati semua, yang surupannya itu sekitaran 10-12 orang. Masal tuh. Laki semua atau campur? Ada perempuannya juga? Ada juga. Pokoknya macam-macam deh, yang teriak-teriakan, yang lari, segala macam. Akhirnya dipanggil orang pintarnya kemarin sebelumnya. Terus bener-bener kita kewalahan kan. Akhirnya yang bersadar tuh kita evakuasi nih. Kita baru kasih minum segala macam, kita baca-baca doa segala macam. Beberapa sih sudah selesai. Ada sekitaran 4 orang nih. 4 orang ini masih kesurupan. Dan emang susah kata si orang pintarnya. Dia bilang gini, Mas, manggil saya, Mas, coba kamu komunikasi sama mereka, dia bilang gitu. Dan coba maunya mintanya apa gitu kan. Kok saya Pak? Udah, ini kamu yang ditunjuk sama mereka gitu kan. Posisinya gini, 4 orang itu yang kesurupan beda sama yang lain. Jadi mereka cuma berdiri terus ngeliatin saya semua. Berdiri ngeliatin saya semua. Terus pas saya di belakang kayak gitu, mereka duduk sila menempat itu. Duduk sila, terus saya duduk di tengahnya, di depan mereka gitu. Dah, Mas, sini. Saya pandu ya dari orang pintarnya. Ngomong aja. Saya ngomong, mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu sini,
mohon maaf saya bilang gitu, saya nggak tahu masalahnya apa, coba diutarakan, coba ngomong pengennya apa gitu. Salah satu dari yang surpan ini kan ada ada 2 cewek 2 cowok. Yang si cowoknya ini ngomongnya gini, coba tanya sama supervisor kamu, dia bilang gitu. Hah? Tadi saya suruh nanya ke saya, diam dulu sini kamu. Akhirnya si cewek yang dekatnya si orang yang surpan yang ngomong gitu nunjuknya bukan pakai tangan ini, tangan telunjuk ini, telunjuk si jari tengah, telunjuknya, tuk sini dia bilang gitu. Datanglah si profesor. Akhirnya kita tuh di situ cuma ada berenam kalau nggak salah, 4 orang itu saya sama si orang pinter, masuklah si profesor. Kamu tahu kesalahannya kamu, dia bilang gitu. Iya mbah, aku tahu aku salah, dia bilang gitu. Besok kalau kamu ngelakuin kesalahan lagi, ini lebih fatal, dia bilang gitu. Tapi bocah ini yang ngelakuin tinting kamu, dia bilang gitu. Nunjuknya ke saya. Tapi yang si ceweknya ini langsung balikan nunjuk ke saya lagi. Bocah ini yang unik, bocah ini yang gantiin kamu. Nah itu dari situ mas, yang saya pikir ini kok dikasih job desk ya, kayak misalnya kayak job desk untuk gantiin si supervisor ini ngelakuin hal yang saya nggak tahu gitu kan. Ya udah, coba kamu terangin, kita pergi dulu. Pergi tuh, 4-4-nya udah sadar, plek, pingsan semua. Salah satu si orang pintar ini ngomong, coba diobrolin biasanya apa dan ngapain gitu kan. Jadi dijelasin sama supervisor, setiap Jumat Kliwon aja, apapun itu, mau di bulan apapun, mau itu libur kayak Jumat Kliwon, ngelakuin bukan ritual tapi ngasih sesajenan di mana ada beberapa yang harus dipenuhi dan memang harus dicari dengan caranya yang unik. Dibilang gitu. Waduh Pak, ini berat nih dengan kepercayaan saya nih, dia bilang gitu ya. Tapi ini kata dia, tapi ini menyangkut keselamatan orang banyak, kestabilan pabrik ini juga, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, akhirnya besokannya tuh Sabtu tuh setengah hari hitungannya. Setengah hari saya diajak sama dia ke pasar, beli bunga 7 rupa, beli bunga kantil yang benar-benar masih seger. Saya pikir kan ini buat apaan Pak? Udah ikut aja kendi. Terus yang unik tuh ada kembang yang ujungnya kayak peluru. Tapi kalau misalnya dimasukin ke air tuh mekar. Oh oke. Pernah lihat kan ya? Namanya. Emang itu aku juga lupa nih namanya apa, tapi aku ingat itu doang. Bunga yang tunjuk itu belinya yang unik kan, tadi saya bilang ya. Ada yang unik. Belinya itu jangan ditawar, tapi ditanya, Pak ada ini? Ada. Beli segini gitu. Nggak boleh. Itu nggak. Ya udah ini langsung. Jadi ada prosesnya adalah langsung ini nih, dan si penjual itu harus mau dikasih berapapun. Oh. Nah di situ yang saya benar-benar nggak expect, bunga segitu tuh nilainya udah ratusan ribu. Berapa bunga tuh yang dia beli? Dia beli cuman 2. Tapi harganya mahal banget. Iya, dan saya juga nggak tahu nih posisinya uangnya tuh dia nggak dikasih tahu sama saya. Jadi belum dikasih aja, tek. Dan yang jual tuh harus mau. Dia nerima berapapun gitu. Terima. Pulanglah kita ke pabrik jam 6 sore, jam 5 sore, habis asar. Akhirnya saya dikasih tahu nih kamu prosesnya di sini. Nih yang kemarin saya kasih tahu di sono di ujung tempat dekat gudang kamu. Nanti lagi satu ujung lagi di ujung yang dimana gedung lama yang tempat yang saya tidur waktu itu. Kamu tahu kan tempat yang kemarin? Tahu Pak. Nah itu setiap malam Jumat Kliwon kamu harus ngadain prosesi di situ, dan cukup itu aja, nggak ada yang lain-lain, nggak baca segala macam. Jadi isi tampah itu kan, tahu nggak tampah ya, wadah itu ya, wadah dari bambu itu isinya adalah kendi, nanti ada bunga 7 rupa, terus ada bunga kenanga. Nah ini bunga kenanganya nih, ini bunga kenanga tuh harus mateng, tahu nggak mas? Mateng itu bener, ada bunga kenanga tuh mateng tuh warna kuning ternyata. Dan kalau di pot, kan awalnya putih kan kenanga kan? Enggak,
ini kenangannya hijau, terus nanti matangnya tuh kuning dan mau orange. Itu harus ada 4 kalau nggak salah. Buset. Itu yang ribet banget. Itu bener-bener harus ada dan itu matang. Matangnya gini. Bunga kenanga tuh kalau misalnya disurcing ya, kan agak beriwili gitu ya. Kalau dipotek, itu wanginya kayak unik dia. Minyaknya tuh ada keluar minyaknya. Ini setan bikin susah ya. Gue bingung makanya nih. Dan emang ya gimana lagi ya, harus kita bener-bener diikutin gitu. Bener. Akhirnya ya udah bener-bener di M4 itu satu kendi dan semacam-macam 4 buat dia macam-macam deh. Dan dupa cuma satu aja. Cukup satu dupanya. Nah, dupa ini ternyata yang saya tahu kan cuman ada dupa yang dibakar tuh di setiap orang-orang kayak mau meditasi yang panjang coklat. Ternyata itu ada bedanya lagi, Mas. Ada di mana dupa untuk kasih makan, ada dupa untuk aromaterapi, ada dupa untuk ngundang. Doa, ya. Aromaterapi sama doa, sama ngasih makan, makan, ngundang sama doa itu beda. Dupa yang segitiga, tahu kan yang pendek, yang bentuknya kayak segitiga, itu juga dipakai? Itu enggak. Karena waktu itu saya dikasih cuman ini dupa buat doa, ini buat makan, ini dupa buat ngundang mereka. Tapi kali ini kamu buat ngasih makan. Itu baru tahu itu. Jadi ada yang buat ngundang, benar-benar ngundang mereka ke sini. Kayak orang-orang yang biasa tuh, terus ada yang ngasih buat makanan sama duduk yang berdoa katanya dia. Kita pakai yang ini ya. Tuh, dia keluarin sama dia dibakar. Udah setiap malam Jumat Kliwon. Dan Jumat Kliwon bukan malamnya aja ya, tapi benar-benar besok hari Jumat itu Kliwon, malamnya tuh kita udah ada Kamis harus ada. Nah, ini udah selesai prosesinya. Mau nggak mau kan, berat juga sih ngejalanin kayak gitu juga. Udahlah saya tuh ada 6 bulanan, kalau nggak salah 3-4 bulanan saya kerjain itu. Akhirnya sama kayak mereka tuh, si supervisor itu ada satu hari yang kelupaan. Emang hektik banget dan segala macamnya. Bukan yang ngetes sih, tapi emang lama-lama kan kayak percaya nggak percaya nih. Tapi karena saya udah ketemu mereka itu baru 2 nih, dan 2-nya lagi tuh setelah ini. Satu hari saya nggak ngasih ritual itu. Saya waktu hari Jumat sore mau pulang, ini posisinya gini. Kan saya mau ngambil dokumen di gudang. Harusnya kan masuk lewat mesin-mesin injeksi itu. Terus ada proses lagi di sambungan lagi ke lewat lorong yang banyak mesin-mesin juga, tapi gede. Baru dah ke gudang. Waktu itu lupa, dokumen gue lupa ketinggalan. Dari kantor turun ke bawah, lewatin lah mesin-mesin situ kan, si mesin injeksi. Itu saya pikir karyawan situ, karena kan dia naik ke atas mesin injeksi, terus kayak nuangin bahan gitu kan. Tapi ini enggak posisinya. Bajunya udah kayak baju mekanik, teknisi. Itu dia di atas pakai topi kan, yang gini manggil saya gitu, hey mas gitu kan. Saya nengok mana yang nanggil ya, nggak jauh ternyata ada tuh di ujung mesin yang emang mati kan, buat kanibalan, buat spare part segala macam. Dia berdiri itu pakai topi, saya ingat banget topinya topi secara normal. Dia buka topinya, ininya cuma segini dong, kepalanya separuh, dan itunya benar-benar nggak ada isinya, nggak ada otak gitu, nggak ada, jadi kosong aja kayak ngucapin salam gitu. Tek gitu gini, kayak lambain tangan nih, lagi sorry bos. Gue nggak tahu nih, dia tuh gini, entah gitu ngasih tahu saya si dia nih, atau mungkin karena sering banget saya lewat situ tapi nggak ada perwujudan yang masih macam-macam. Dan saya juga anggap receh ya, kayak ada suara cekikikan, ada suara manggil, gitu. Udah biasa lah gitu. Sampai biasa itu. Baru itu tuh dipanggil, hey, panggil, buka topinya kosong, terus jangan lupa dibilang itu. Hah? Apa ya? Akhirnya inget tuh. Oh iya. Wah, udah saya telepon waktu itu masih SMS, Pak Budi tolong saya lupa nih gitu. Sambil jalan, Pak Budi tolong saya lupa nih Pak, Jumat Kliwon saya bilang gitu kan.
Nggak lama di ujung tempat yang saya biasa ngasih itu ada dua sepasang nih makhluknya tuh pakai baju pengantin. Yang satu ganteng banget, yang satu cakep banget. Pasangan tuh benar-benar apa ya? Kalau dibilang kita bayangannya pakai baju dodotan, tahu nggak sih? Iya, dodotan yang gitu. Nah, terus yang cowoknya kan pakai los ya kan, nggak pakai baju. Itu ada di sana berdua. Kayak yang satu si cowoknya nih udah telak pinggang gini. Terus yang cewek itu kayak gini. Nunjuk sambil kayak pakai selendang yang si Badaluluhi tadi yang kita lihat yang di hijau terus ada ininya kuning. Pakai gitu. Kayak tangannya nyila gitu kayak kamu lupa sesuatu dek, dia bilang gitu. Wah, tunggu mbah gitu kan sambil SMS tunggu ya mbah, maaf banget tapi udah ada kok barangnya kok, aku bilang gitu kan. Masuk ke gudang. Nah ini di gudang ini sosoknya tuh lebih ke besar, tinggi sampai ke plafon. Posisinya pendunguk dia. Dunguk kayak atas apa yang kamu lakukan selama ini kami percaya. Tapi saat ini kamu mengecewakan kami, dia bilang gitu kan. Nggak lama. Itu nggak lama. Gedung lama karyawannya full kesurupan semua. Itu sore-sore maghrib lagi. Kacau tuh. Chaos, bener-bener chaos. Ada tuh 14-an orang lah. Saya inget banget, pokoknya belasan lah. Kewalahan. Terus si orang mitra datang ngajak temannya lagi. Jadi bener-bener chaos tuh malam itu. Malam Sabtu kalau nggak salah. Jumat malam Sabtu. Chaos. Saya udah Pak Budi cepetan ini mana barangnya. Akhirnya datanglah dia bawa mobil ke belakang pintu yang bener-bener tadinya ada digembok, dibuka sama dia, bukan pintu tapi gerbang ya, di ujung yang gedung satu lagi dibuka sama dia, tek bawa itu sambil lari, sambil lari, tek naro sambil lari juga di ujung. Kan 2 tempat kan naruhnya. 2 tempat. Akhirnya apa? Selesai mas. Gak ada lagi, kayak surupan tuh kayak pingsan semua, kayak hilang langsung. Iya. Gara-gara si sajiannya udah disediain tuh. Bener, itu dia. Itu yang benar-benar saya pikir agak benar-benar susah untuk dimengerti, tapi kejadian. Susah untuk diterima dengan akal sehat juga, lah, gitu. Segala macam ya. Dan uniknya karyawan yang jadi rekan kerja saya tuh selalu dimimpiin saya tuh ada di sana di pabrik. Nah, pokoknya gini, ceritanya gini. Saya punya anak buah tuh 2 orang, cewek, cowok, 1 lagi cewek buat anak baru. Nah, dia itu yang satu kecil, yang satu agak tinggi, yang ceweknya, yang cowoknya ada gempal kan. Panggilnya si Rio. Ada yang cewek itu 2 tuh kita namain Siti sama si Baedah, yang satu yang kecil. Siti Zubaida. Ya pokoknya lah itu. Saya juga mau nyamarkan sesuatu namanya, tapi takutnya mereka juga inget. Akhirnya si Rio ini saya tugasin untuk dia keliling kalau jam-jam jam-jam kerja. Saya standby di gudang. Tugasnya dia tuh buat nyari barang yang emang kurang dari si produksi. Nah, si cewek ini, si Siti sini sama si Jube ini, dia dua-duanya buat siapin dokumen buat ngasih ke produksi buat barang yang mau dikirim. Ceritanya gitu kan. Dan akhirnya sepanjang waktu itu si Jubaida ini yang kecil ini, dia mimpi ngobrol sama saya. Pak, semalam saya mimpi, dia bilang gitu. Mimpi apaan? Ini anak baru 2 minggu kerja sama saya kan. Iya Pak, saya mimpi Bapak tuh di atas di tempat office, dekat pintu lemari yang besar. Bapak tuh lagi berdiri depan pintu, terus kayak saya ditanya Bapak nih, gini, Beda, kamu baik kerja di sini, dia bilang gitu kan. Saya yang sosoknya ini bilang, loh Bapak belum pulang. Saya bisa pulang kalau sudah selesai, dia bilang gitu. Gak tahu tuh dia ngomong apa selesainya kan. Karena itu kan bukan saya kan sosoknya kan. Dan ceritanya di si Jubaida ngomong gitu. Masa sih ngomong kayak gitu? Iya. Tahu Pak, tapi Bapak tuh kayak depan pintu
lemari yang bener-bener gede, tapi di belakangnya tuh cahayanya ada cahaya tuh kelihatan cahaya, dia bilang gitu kan. Yang benar. Terus datanglah si Siti ini. Kok mimpi kita sama ya, dia bilang gitu. Loh, emang kamu iya? Yang si Siti ini mulai cerita. Saya Pak, ceritain Bapak nih. Ini pabrik tuh kayak mall Pak, besar banget, gede segede-gedenya. Itu ada orang nari, ada orang main gendang dan segala macem. Pokoknya rame. Saya sempat diajarin nari di sana, sempat diajak muter-muter keliling-keliling si ini pabrik Pak. Itu luas banget. Dan saya berhenti di tempat yang sama tadi si beda dibilang tadi. Ada lemari besar. Di situ ada bapak. Terus bapak ngomong kayak gini, saya baru pulang kalau saya udah selesai, ngomong kayak gitu. Sama tuh omongannya. Ngomongnya sama kayak gitu. Akhirnya gimana nih ceritanya nih? Ya udahlah, saya nggak mau booking, tapi hati-hati ya, saya bilang itu. Namanya kerja capek segala macam, namanya di gudang ya, saya bilang gitu ya. Ya baca-baca aja lah. Yang penting kalian nggak macam-macam, saya bilang gitu kan. Udah tuh. Langsung sorry datang lah si Rio ini, Pak. Kok bapak cepet banget sih? Udah di sini aja, dia bilang gitu. Pesan tadi saya disuruh bapak tuh suruh beresin gudang yang lama, dia bilang gitu. Malah saya sendirian lagi. Padahal tuh saya masih ngobrol bertiga tuh sama si Jubeda sama si Siti. Ngapain emang ketemu bapak di mana? Tuh di depan di gudang belakang dekat tempat yang dikunci di lantai, dia bilang gitu. Orang dari tadi kita ngomong di sini kok. Nah itu udah mulai tuh. Jadi pikir saya ya, sosok si Pak Budi ini yang kemarin waktu malam pertama kali ketemu sama saya, itu bukan Pak Budi. Gantiin saya akhirnya sosoknya. Dan itu di mana-mana saya. Jadi ada orang ngeliat saya di sini, ada yang orang di mana. Padahal Tanu lagi ada di mana gitu. Dia. Jadi sebenarnya sosok Pak Budi yang ketemu ngajak, udah tidur di sini aja. Itu jin yang pakai sosoknya Pak Budi. Yang tadi lo bilang mulutnya lebih cepat dari suaranya. Dan akhirnya yang gantiin Pak Budi itu sosoknya mirip saya. Semua orang lihat tuh kayak, lah Pak cepet banget di sini, perasaan ada di belakang. Ngomong kayak gitu. Sampai benar-benar bos saya tuh ngomong, lu tuh ya kalau dicariin tuh muter-muter tapi tetap di sini aja. Tuh di mana-mana tuh ada. Udah Pak, ini mohon maaf nih, mungkin salah lihat kali, saya bilang gitu. Enggak lah, ya udahlah. Udah mulai aneh nih pabrik nih. Nah, dari situ. Udah bos udah ngomong, di akhir bener-bener saya tuh dikasih sesuatu yang bener-bener menyangkut nyawa saya juga. After udah ngeliat segala macam orang, saya di mana, saya tidur siang waktu itu. Ceritanya tidur siang. Ini posisinya saya masih ngelakuin kegiatan tuh, ritual tuh. Setiap malam, setiap Jumat Kliwon. Saya tidur siang waktu itu, pokoknya menjelang Jumat Kliwon. Saya antara hari Rabu atau Selasa, saya tidur siang di gudang, lagi tidur santai. 4 itu ngumpul tuh, 4 sosok itu ngumpul. Jadi yang hitam pakai seragam itu, yang palanya potong, 1. Yang kedua si pasangan si Dabarawi ini. Yang satu lagi nih, ini cewek tapi udah tua. Dia pakai bajunya mungkin ya si ini tuh, si yang terakhir ini dia yang bimbing mereka tuh. 3 sosok ini, yang dimana dia datang tuh semua orang dia 3 nunduk. Dan kayak tidur siang. Terus saya ngomongin, Dek, kamu sudah nyaman di sini. Terus kan dia masih tidur ya, aku nggak tahu nih siapa yang ngomong sih. Dek, bangun kamu, dong itu. Hah, pas bangun bertiga tuh, berempat. Jadi si neneknya lagi satu ini, tiga berjejer. Sudah nyaman di sini, sudah Mbah. Ya udah, ini waktunya kamu saya kasih kepercayaan untuk memegang kami, dimana ini bisa buat kamu langgeng di sini bekerjanya, dan ini bisa jadi sebuah pertukaran di mana kamu harus selamanya bisa di sini, gitu kan. Aduh,
Bah, nggak begitu caranya. Sebenarnya saya nggak kepengen nih gitu kan. Sudah melewati batas saya, percaya saya nih, begitu kan. Akhirnya tuh si yang tua ini, Si nenek Mbak ini, itu. Mbak ini ngasih batu biru yang pernah Yang pernah ketemu itu. si cewek yang pasangan dua ini ngasih selendangnya. Nah, yang hitam ini ngasih pasak, di mana tuh pasaknya bukan kayak pakai, tapi kayak peluru. Tapi di ujungnya tuh agak karat-karat dan emang bentuknya kayak tombak. Dan tombaknya tuh kayak kayak yang biasa dipakai kolonel-kolonel gitu, atau enggak? Yang jenderal. Jenderal. Iya, Nah, tongkat itu. di ujungnya peluru. Itu ujung. Dan tahu nggak? Itu posisinya kayak bunga yang saya kasih. Iya, bunga itu. Bunga kayak peluru. Kasih tuh. Tak, ini. Yang simbahnya ngomong, ini kita kasih, tapi kamu ngasih jiwa kamu. Itu yang saya. Itu pertama kali kerja 3 tahun. Spend 3 tahun dari gedung baru, gedung lama, kesurupan massal dan segala macam. Puncaknya di situ. Terus lu bilang apa? Bah, bukannya saya nggak mau nuker jiwa saya, tapi saya nggak mau terjun terlalu dalam. Saya nggak masih punya keluarga, saya bilang gitu. Saya juga nggak bisa selamanya di sini. Mungkin ada masalah lain, bisa saya juga keluar dari sini, saya bilang gitu kan. Kamu yang jelas tuh saya menolak dengan halus dah pokoknya bahasanya. Maaf ya Mbah gitu kan. Oh, marah. Si sosok mbah-mbahnya itu marah. Marah kayak, kamu dikasih enak di sini, kami jagain di sini, nggak mau terima kasih. Terus nggak mau kami ngasih sesuatu yang hadiah dari kami gitu kan. Pokoknya ngomong kayak gitu. Akhirnya mereka tuh hilangnya tuh bener-bener cepet banget, kayak sekedipan mata tuh mereka udah hilang tek. Nah, prosesinya kan malam Jumat itu kan yang malam Jumat Kliwon itu kan beda 2 hari ya bener. Hari Selasa, Rabu, Kamis kan. Nah, ini Rabu, besokannya Rabu di pagi, di jam 10 pagi, 1 orang lari dari gedung lama nyamperin saya. Pak, tolong, ini ada yang kesurupan dan cuma Bapak yang bisa sembuhin. Ini pertama kalinya dalam seumur hidup saya sembuhin orang kesurupan. Saya datengin orang kesurupannya jam 10 pagi itu. Jam 10 pagi masih early morning. Kamu minta apa, Mbah? Gue bilang gitu. Gak macam-macam. Terima hadiah dari kami. Itu doang. Gak tergerak apapun itu ya. Kayak gini. Saya pegang kepalanya tuh yang kesurupan. Saya ambil satu rambutnya, saya cabut, tek, pingsan dia. Nggak tahu itu metode dari mana, pokoknya tapi kepikiran aja di situ. Langsung gitu. Gerak gitu. Tek, ambil, pingsan dia. Lah kok gitu Mbah? Pak gitu kan. Si yang ngasih tahu, udah sembuhin anaknya, suruh istirahat. Ntar jam 12 pulang. Itu baru satu. Selang sejam lagi ada lagi. Dan itu metode kedua nih. Metode keduanya itu ada di posisinya di produksi yang ada mesin injeksi. Saya datang, posisinya di meja, dia lagi produksi, tapi kan dia udah kelihatannya aneh. Dia ketawa-tawa, matanya merem, ketawa-tawa gitu. Pak tolong Pak gitu kan. Nah, posisinya saya sama si kesurupan tuh belakang-belakangan. Jadi posisi saya di sini, depannya dia. Dia menggunggi saya kan. Ini saya ngambil sesuatu kayak di pedang gitu. Itu enggak sebenarnya enggak spontanitas. Megang gini langsung pingsan. Gitu doang, kayak megang sesuatu mau dilepas langsung pingsan. Sembuh kan akhirnya. Nah, si orang yang tahu kesurupan terus ini, si pemandu yang tadi kesurupan, aneh, Pak, sebenarnya Bapak ngapain ya? Kok bisa tanpa eja dan segala macam? Gue juga nggak tahu, bilang gitu. Nggak tahu sama sekali. Ini
caranya gue nyembuhin orang tuh gue nggak ngerti. Itu cuman tergerak aja. Tergerak begitu. aja, ngebuka begini langsung pingsan, nyambut rambut pingsan. Akhirnya metode itu ya yang gue pakai waktu itu. Metode dimana kalau ada yang kesurupan, kalau nggak dicabut rambutnya, dibisikin aja, panggil namanya, dan didoain juga, sambil didoain semua segala macam, didoain, panggil namanya, doain juga. Berhasil kan tuh. Sampai hari Kamis kan malamnya tuh, Pak Budi udah siap-siapin semuanya. Terus saya bilang, Pak, saya cuma satu mau negur nih, coba mereka sekuat apa sih? Nah itu kata-kata saya kayak kok songong ya, tapi kayak nantangin gitu ya. Karena saya udah capek juga, capek banget nih ngakuin ritual dan segala macem. Saya udah capek Pak, sekuat apa sih mereka? Akhirnya Pak Budi enggak juga, oh iya mungkin tergerak hatinya ya, kayak iya juga ya Mas, sebenarnya gue juga capek sih ngakuin kayak gini. Ya udah, balikin ke mobil, kita pengen tahu besok tuh mereka ngapain. Uniknya nggak ada apa-apa, pure nggak ada apa-apa, kayak surupan kagak dan segala macam, pure produksi normal. Tapi kejadiannya tuh hari Senin ya, mungkin mereka mengatur strategi kali ya, gue nggak tahu juga. Hari Seninnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore yang kesurupan tuh mental-mental, ganti-gantian. Dan metode yang metode cabut rambut juga nggak kena, nyabut itu juga nggak kena. Akhirnya coba kasih sholawatan terus sambil manggil namanya, sambil baca ayat kursi. Mungkin suruh balik lagi ya ke agama saya yang saya anut ya, kayak dan dibisikin kayak coba baca ayat kursi terus baca sholawatin, panggil namanya. Tuh langsung kayak dikasih tahu. Itu nggak nyampe 2 menit sadar. Dan itu hampir ada kali 20-an orang itu ganti-gantian. Dari gedung baru juga sama, yang di anak produksi, wah macam-macam. Berarti random orang yang kena dan emang dapat kenanya tuh bisa nyebar ke 5 orang, terus ke 2 orang. Sampai saya minta sama si orang pinternya, besok standby ya hari Selasa. Dan kebetulan tuh saya nggak tahu Selasa apa dan tanggalan Jawanya. Oh iya Pak, ntar kita siapin kalau Bapak mau bersih-bersih, bilang gitu kan. Nah ini nih, hari Selasa itu prosesinya adalah kita bersih-bersih di mana tempat yang kita selama ini nyaman, segala macam, kita tutup semuanya, kita benar-benar musnahin, dan pokoknya kita bersihin semua deh, segala macam. Kejadiannya adalah 4-4-nya ini, si 4 danyangan ini, ternyata itu manggil yang nanem. Jadi kan si danyangan ini kan nggak ditanam sama orang sembarangan dong. Dan emang mereka tuh ditanam dan emang tuh dipercaya untuk dah lu sini aja, jagain aja. Ditaruh di situlah posisinya. Datanglah big boss kita ternyata. Datang. Saya mau ketemu yang namanya Tanu, dia bilang gitu. Jujur saya belum pernah ketemu manusia ini. Orangnya tuh tinggi, gede, lumayan berkarismatik ya. Turun dari mobil, 4 langkah masuk ke parkir, security panggil namanya Tanu, suruh kesini. Datanglah, pas security ngomong, Mas, panggil Bapak, kamu mesti hati-hati sama orang ini, nurut apa katanya dia. Saya pun jadi security masuk di sini tuh ya takut sama dia nih, bilang gitu kan. Kok dia bisa kenal saya Pak? Nggak tahu, pokoknya ketemu aja. Akhirnya ketemu di pos security. Saya jabat tangan pertama kali tuh. Tangannya itu kayak gini Mas, nggak hangat nggak dingin tapi lembek. Posisinya kayak dia jabat tangan tuh kayak nyerahin aja deh. Nih pegang tangan gue, pegang. Saya kayak digertak itu tuh, pingsan, dibawa ke office, ke atas. Lu pingsan? Pingsan, naik ke atas. Ini nggak tahu, mungkin metode hipnotis kali, gue nggak tahu juga. Di atas tuh diinterogasi, pas bangun-bangun, udah enakan, dia bilang gitu kan. Kenapa Pak? Saya panggil ke sini, saya nggak tahu nih, pusing kepala saya Pak, gitu kan.
sekarang gini, kalau kamu sekali lagi nggak nurutin apa kata Pak Budi atau mau ngebrontak di sini, konsekuensinya udah jelas ya, dia bilang gitu. Kamu bisa kapan aja dikeluarin dari perusahaan ini, dia bilang gitu kan. Loh Pak, nggak kayak gitu dong, ini kan kerjaan beda nih sama hal yang seperti itu. Udah, kalau kamu nggak mau nurut, silakan bikin surat pengunduran diri, dia bilang gitu. Ya udah, kalau gitu saya kasih waktu untuk seminggu Pak, saya buat ngajarin anak buah saya yang 3 orang ini buat megang. Oh nggak perlu, nanti saya ajarin gitu kan. Ya udah, seminggu lah saya dikasih waktu. Dan di seminggu itu Pure si 4 danyangan itu berdiri. Tahu nggak Mas, ini kan pagar kantor pabrik ya. Yeah. Mereka tuh di ujung-ujungnya di tempat di mana yang mereka tuh ada di situ. Jadi yang ada 2 pasangan di sana, yang hitam di sebelah kiri, pokoknya di depan lah. Dan si mbahnya ini sama yang nggak ada kepalanya. Mbahnya itu di atas ini, di atas office. Jadi posisinya gini, di office ini adalah gedung di mana paling tinggi, dan itu bawahnya tuh untuk lorong buat lobby. Jadi lorong lobby naik ke atas, nah itu office. Mereka tuh di atas. Seminggu tuh saya ngeliat mereka semua melihatnya tuh kayak marah di situ. Nah Pak Budi tuh udah bujuk-bujuk, udah Mas, kalau mau ikutin maunya aman ikutin aja. Enggak Pak, ini udah tekad saya Pak, saya juga mau tobat nih, nggak mungkin saya begini terus, saya bilang gitu kan. Nggak mungkin saya tuh ngelakuin hal-hal yang benar-benar di luar kepercayaan saya nih. Serah kamu kata Pak Budi, yang jelas saya nggak bisa karena saya udah nuker. Dia udah nuker jiwanya itu plot twistnya itu. Damn, Pak Budi ngeri banget nih Pak. Merinding lagi Pak. Pak Budi, lu nggak punya keyakinan bagaimana Pak Budi? Gila kalau Pak Budi nonton nih. Itu. Jadi gini, berarti plot twist yang lo baru ceritain itu soal Pak Budi udah nuker, berarti nggak cuma Pak Budi dong. Ada orang lagi yang lain. Si supervisor itu. Dan tahu nggak Mas? Setelah yang saya lakuin ritual itu, si supervisor itu keluar kondisinya ODGJ. Sorry. Wah, gokil. Itu yang kamu mau jadi Pak ini, dia bilang gitu. Pak, udah, wah, nggak bisa. Saya mau jadi normal, saya bilang gitu. Terserah kamu Mas, tapi ingat konsekuensinya. Ya udah. Terus selama 3 hari, 4 hari, akhirnya puncaknya saya resign. Saya tahu tuh kondisi pabrik itu selama saya mau resign dan segala macam itu udah kacau tuh. Pokoknya yang di kasat matanya itu mereka mau ada pergerakan kayak buruh. Terus karyawannya tuh udah mulai pada wah kacau-kacau deh, kerjanya tuh nggak ada yang bener segala macam gitu kan. Posisinya di mana tuh kontrak kerja tuh nggak bener. Jaminan dan segala macamnya tuh ada yang kelewat, ada gaji yang emang gak terbayarkan dan segala macam tuh udah mulai kacau tuh. Sepanjang itu sebulan itu yang sebelum saya resign, akhirnya gini. Ingat aja Pak, saya tetap tekad saya mau taubat, saya bilang gitu. Yang jelas Pak Budi siapin aja mentalnya Pak Budi, insya Allah saya masih kuat, gitu kan. Ya udah. Seminggu saya udah ngejalan itu, udah runding sama Pak Budi dan segala macam. Ya udah kamu yang jelas tekad kamu udah bulat, ingat konsekuensinya. Dia udah 3 kali ngomong. Yang jelas kalau misalnya ada apapun, kendala apapun hubungi saya, dia bilang itu. Dan akhirnya udah saya resign. 4 hari setelah saya resign itu demo besar-besaran pabrik. Pabrik itu sampai sekarang masih ada? Gak ada. Udah gak ada? Udah gak ada. Udah ganti manajemen. Tapi maksudnya perusahaannya udah beda lagi? Udah beda lagi. Berarti tutup dong? Tutup. Perusahaan yang pure itu? Tutup. Udah bangkrut. Karyawannya berontak segala macam itu. Gara-gara dan yang itu aja. Tapi ceritanya habis itu gimana? Setelah yang demo dan segala macam? Sebenarnya
lanjutannya lagi adalah saya diceritain Pak Budi kenapa dia mau menukar itu, kenapa dia mau begitu ngabdinya sama mereka. Itu aja sih. Tapi next ya mungkin kalau misalnya emang ada kesempatan lagi. Tapi nah di plot twist itu terakhir adalah di cerita terakhir tuh Pak Budi itu ngasih insight ke saya bahwasanya apa yang kamu lakuin itu benar, jangan takut salah, dia bilang gitu. Udah itu doang. Pak Budi masih ada nggak sekarang? Udah lost kontak mas. Udah Itu 2013-2014 itu posisinya. Sudah 10 tahun lebih. Udah Nggak tahu posisi kebenaran di mana. Tapi semoga ya kita doain aja Pak Budi baik-baik aja. Amin. Ya tetap dilindungin apapun keadaannya dia sekarang gitu. Jadi jerit itu Ini ternyata ngejual jiwa ke setan tuh emang ada ya. ada sih. Dan itu benar-benar pengalaman pertama kali saya bekerja di luar nalar, saya pikir ya di situ. Ritual, ketemu anak-anak yang dibawa tempat yang benar-benar nggak tahu dia di mana. Terus kondisi terakhir itu kondisi mental yang karyawan itu udah mulai dimainkan sama mereka. Intinya adalah kalau memang udah terjebak di situasi seperti ini ya, mendingan cabut aja ya. Balik ke imanan kita ya. Iya, balik ke keyakinan kita sendiri. Apapun agamanya ya, lu harus balik ingat sama agama lu. Itu sih. Gitu. Gila ya. Dan itu terjadi, saudara-saudara sekaligus geblek. Tapi lu sekarang aman-aman aja kan? Aman sih, dari yang terakhir itu sampai sekarang lu aman? Yang sampai sekarang ini jadi kayak sensitif aja. Tapi sensitif itu saya bisa menalarkan diri kayak udah denial aja. Lu mungkin capek segala macam. Tapi emang sepanjang span itu sampai sekarang tuh ya kejadian-kejadian adalah gitu ya. masih ada. Ada, dan masih. lebih dan kayak gini. Mungkin bukan alhamdulillah tapi ya. Ini saya ditunjukin sama mereka tuh yang baik-baik. Untuk yang baik, yang bagus, yang menyerupai manusia yang gak jelek-jelek. Dan ketemunya mereka tuh di saat mereka benar-benar ketemu frekuensi sama saya. Dan itu mereka tuh ya bukan interaksi tapi ngasih tahu ini loh kayaknya wilayah gue nih gitu. Iya. Gitu. Tapi ya pokoknya apapun insya Allah kalau itu baik buat lo nggak apa-apa. Cuman jangan lupa nih, kadang-kadang yang namanya jin, syaiton itu menyesatkannya di dalam kebaikan. Itu yang kita harus hati-hati sebagai manusia, benar nggak? Betul sekali. Iya kan? Bahaya banget sih. Bahaya itu. Gila, thank you ya Tanu ceritanya. Itu dia ceritanya Tanu lumayan ngagetin sih. Plot twist terakhir dengan si Pak Budi. Gila. Oke, kita ketemu lagi di cerita kamu berikutnya. Jangan lupa aktifin lonceng, like, subscribe, dan juga super thanks-nya. Terima kasih ya. Kalau ada tolong dikirim aja super thanks-nya ya kan. Kita ketemu lagi di cerita kamu berikutnya. Mungkin nanti dilanjutin ceritanya Pak Budi kali nanti. Aman. Siap. Thank you. Bye.